seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Untuk contoh yang pertama, di sini ada kutu dengan kucing, di mana yang diuntungkan di sini adalah kutu, sedangkan yang dirugikan adalah kucing. Untuk contoh yang kedua, yaitu di sini manusia dengan nyamuk, di mana manusia di posisi makhluk hidup yang dirugikan, sedangkan nyamuk adalah makhluk hidup yang diuntungkan. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu ulat dengan sawi, di mana tumbuhan sawi merasa dirugikan karena batang dan daunnya dimakan oleh ulat, menyebabkan pertumbuhannya yang tidak normal dan tidak bagus. Ini adalah salah satu contoh dari simbiosis parasitisme. Ada pada buah belimbing dan ulat. Di sini yang diuntungkan adalah ulat dan yang dirugikan adalah buah belimbing. Bisa kita lihat di sini, ulat memakan buah belimbing yang mengakibatkan buah belimbing terjadi pembusukan. Contoh yang terakhir yaitu buah mangga dengan benalu. Di sini buah mangga menjadi makhluk hidup yang dirugikan karena adanya benalu tersebut yang menyebabkan pertumbuhannya kurang bagus. Ini adalah salah satu contoh dari simbiosis, yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini memiliki pengertian yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, di sini adalah anggrek, tanpa merugikan pihak lain, atau pohon. Di sini ada pohon yang berdiri. Ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Keuntungan bagi anggrek sendiri adalah anggrek menempel pada pohon untuk mendapatkan tempat tumbuh yang lebih tinggi sehingga dapat menyerap sinar matahari secara optimal dan mendapatkan air serta nutrisi dari inangnya. Sedangkan bagi pohon sendiri, pohon tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil nutrisi atau merusak batang secara langsung. Selanjutnya yaitu sirih dengan pohon coklat. Sirih merupakan tanaman epifit yang merambat pada batang pohon coklat. Sirih mendapat keuntungan sebagai tempat tumbuh tanpa merugikan pohon coklat karena tidak mengambil zat makanan dari pohon inangnya. Untuk selanjutnya yaitu tanaman paku dengan pohon mangga. Tanaman paku juga termasuk epifit yang tumbuh pada pohon mangga untuk mendapatkan cahaya matahari. Tanaman paku diuntungkan dengan tempat tumbuh dan cahaya, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian. Contoh selanjutnya di sini adalah sarang burung dengan inangnya. Inangnya sendiri di sini adalah pohon pisang. Sarang burung yang menempel atau dibangun pada pohon memberikan keuntungan berupa tempat berteduh bagi burung. Namun, bagi pohon sendiri tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan oleh keberadaan sarang tersebut. Nah, selanjutnya contoh terakhir untuk simbiosis komensalisme di sini adalah buah naga dengan inangnya. Buah naga yang tumbuh merambat pada tanaman inangnya, biasanya pohon lain atau pagar, mendapat dukungan fisik untuk tumbuh dan mencapai cahaya matahari. Sementara tanaman inangnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan oleh kehadiran buah naga tersebut. Untuk contoh selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme itu adalah ketika dua makhluk hidup berbeda saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Di sini adalah contohnya yang pertama, lebah dengan bunga. Di sini lebah membantu mengambil nektar dari bunga sebagai sumber makanan, lalu mereka membantu penyerbukan dengan memindahkan serbuk sarinya sehingga bunga dapat berkembang biak.
Contoh selanjutnya yaitu semut rangrang dengan tumbuhan. Semut rangrang sering hidup di tanaman buah seperti buah mangga, rambutan, dan nangka. Semut melindungi tanaman dari hama, sementara semut mendapatkan keuntungan dari pohon inangnya berupa tempat untuk membuat sarang. Nah, contoh selanjutnya di sini adalah lumut dengan jamur, di mana keuntungan yang dimiliki lumut yaitu dapat melakukan fotosintesis. Sementara pada jamur menyediakan tempat yang lembab sehingga mereka bisa saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme cacing tanah dan tanah. Cacing tanah mendapatkan tempat hidup di dalam tanah, sedangkan tanah menjadi lebih gembur dan subur karena aktivitas dari cacing. Maka dari itu, cacing tanah dengan tanah dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme karena mereka sama-sama menguntungkan. Contoh terakhir dari simbiosis mutualisme di sini yaitu manusia dan tumbuhan. Manusia membutuhkan oksigen atau O2 yang dihasilkan tumbuhan, sedangkan tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan manusia untuk melakukan fotosintesis.